Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji tak lupa dan tak bosan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmatnya yang kita rasakan, kita nikmati, atas semua nikmat-nikmatnya yang demikian banyak dan besar yang tiada bisa kita timbang dan hitung, yang telah mengalir dan tercurahkan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melakukan banyak hal dari apa yang kita ingini, terutama kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan dari hidup kita di dunia ini. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bekal untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa juga kita senantiasa panjatkan kepada Nabi dan Rasul panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam-malam hari seperti ini, malam Ahad, malam Senin, kita berusaha untuk mempelajari dan mengambil faedah dari perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita masih meneruskan mengambil faedah dari peperangan Badar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran selanjutnya dari perang Badar ini, yakni ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali, ya, setelah selesainya perang Badar, beliau kembali ke Madinah dengan membawa tawanan perang, dan beliau mewasiatkan kepada para sahabat agar memperlakukan mereka dengan baik, ya, agar mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, memperlakukan tawanan perang ini merasa nggak enak. Masa mereka yang menawan malah memperlakukan yang ditawan ini seperti bukan tawanan. Sebelum mereka makan diberikan kepada para tawanan ini, sehingga sampai naik. Padahal orang-orang ini adalah orang-orang yang barusan memerangi mereka, berusaha membunuh mereka para sahabat, dan juga berusaha membunuh Rasulullah SAW, orang yang mereka incar pertama kali untuk membunuhnya. Baru saja mereka memerangi para sahabat dan Rasulullah. Belum lagi jika diingat sebelum mereka hijrah ke Madinah, bagaimana orang-orang ini telah menyakiti para sahabat Nabi, ya, mengintimidasi para sahabat, berusaha untuk membunuh para sahabat dan menghalang-halangi mereka ketika mereka keluar dari Mekah. Mereka ini orang-orang yang memperlakukan para sahabat dengan sedemikian jahatnya, tetapi karena wasiat Rasulullah SAW, pesan Rasulullah SAW, maka para sahabat ini memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah kita mengetahui peperangan di dalam agama Islam ini. Bagaimana perang di dalam Islam itu bukan pelampiasan dendam. Perang di dalam Islam itu bukan
kezaliman. Tapi perang di dalam Islam itu adalah kemuliaan, memuliakan dan menunjukkan kemuliaan dari para sahabat atau orang Islam itu sendiri. Ini peperangan di dalam Islam yang ini tidak ada prinsip ini di dalam agama yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini semakin menguatkan tentang eksistensi keberadaan dari peperangan atau prinsip peperangan di dalam Islam. Bahwasanya perang dalam Islam itu sekali lagi adalah perang keutamaan, perang kemuliaan. Ya, perang kemuliaan. Yang mana mereka memperlakukan para tawanan perang, tidak menghinakan mereka, tidak menyakiti tawanan perang orang-orang yang sudah takluk tunduk, dan mereka mampu untuk berbuat jahat kepada orang yang ditundukkannya ini, yang sebelumnya telah berusaha juga untuk menundukkan dan menaklukkan dan bahkan membunuh kaum muslimin. Kemudian faedah yang lainnya dari peperangannya, selain dari menunjukkan bahwasanya perang di dalam Islam itu adalah sebuah perang kemuliaan, perang keutamaan, adalah ini yang membedakan kita antara muamalah, ya, muamalah yang diperintahkan kita bermuamalah kepada sesama kita, sesama manusia, dengan kasih sayang. Kalau kasih sayang tidak boleh kita berkasih sayang, cinta kasih kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tetapi muamalah, berbuat baik kepada sesama manusia diperintahkan di dalam agama ini, tanpa pandang bulu apakah dia seorang muslim atau seorang non muslim. Jadi ini yang membedakan prinsip-prinsip yang harus ada di dalam diri setiap orang yang beriman, bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu tidak ada wala, ya, tidak ada wala kita pada mereka, tidak ada bentuk kasih sayang di antara kita kepada mereka, tidak ada bentuk cinta kita kepada mereka, tidak ada bentuk mendukung, menolong mereka, membantu mereka. Prinsip dasar, prinsip dasarnya seperti itu terhadap orang-orang kafir. Tidak ada wala, berlepas diri dengan orang-orang kafir. Tapi di dalam muamalah berbeda lagi, ya, berbeda lagi. Kalau dalam muamalah kita berbuat baik kepada mereka, siapapun mereka, ya, apakah mereka adalah orang yang berbuat baik kepada kita ataupun orang yang tidak berbuat baik kepada kita, baik yang beriman ataupun kafir, yang memusuhi kita, yang berusaha menyakiti, membunuh kita, kita diperintahkan untuk bermuamalah dengan baik. Ini harus dibedakan. Kalau kasih sayang tidak ada. Orang Islam saling berkasih sayang sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yawaduna man hadallaha wa rasuluh walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kamu dapati sekelompok orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yuwaduna man hadallaha wa rasul. Ya, tidak akan kamu dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, mereka itu berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi, ya, yang menyalahi Allah dan Rasulnya, yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, sekalipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, ya, sekalipun itu adalah bapak-bapak kita. Kalau dia menentang Allah dan Rasulnya, maka tidak ada, ya, rasa kasih sayang kita kepadanya. Ini adalah sikap barok antara mukmin dengan kafir. Jadi sekalipun itu adalah bapak-bapak mereka, atau ikhwanahum atau saudara-saudara mereka, atau ashiratahum atau keluarga-keluarga mereka, kerabat-kerabat mereka, famili mereka, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu,
Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala catatkan di dalam hati-hati mereka keimanan dan menguatkan dengan pertolongan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha, yang mana mereka kekal di dalamnya. Jadi jika kita ingin mendapatkan surga, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tancapkan keimanan, berikan iman kepada diri kita dan juga pertolongan, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus punya sikap seperti itu. Kalau Allah akan memasukkan mereka itu, masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalamnya di surga. Radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan kamu sebagai orang yang beriman, ya, harus bersikap tegas, harus punya sikap barok, berlepas diri dari orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, orang-orang kafir, sekalipun itu adalah bapak-bapakmu, ya, orang tuamu, saudara-saudaramu, kerabat-kerabat familimu. Ini adalah sikap seorang mukmin. Ya, walak, pembahasan walak dan barok-barok. Adapun terhadap orang yang beriman, prinsip dasarnya adalah walak, cinta, menolong, mendukung, ini sikap dasarnya. Adapun orang beriman yang iman ini bertingkat-tingkat, ya sesuai dengan itu, semakin tinggi, ya, dia dalam beriman dan menegakkan sunnah, semakin besar, ya, walak kita kepadanya. Orang mukmin yang bermaksiat, ya, kita walak kepada keimanannya dan kita berlepas diri dari kemaksiatannya. Ini adalah prinsip-prinsip dasar yang harus ada pada seorang muslim. Nah, tadi menyinggung dengan perbedaannya tadi, tapi kok Rasulullah SAW menyuruh berbuat baik kepada tawanan perang yang mereka nyata-nyata orang musyrik, bahkan nyata-nyata mereka memusuhi kaum muslimin, baru saja mereka memerangi kaum muslimin, bahkan tidak membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kok Rasulullah SAW suruh berbuat baik? Itu adalah muamalah, yaitu adalah muamalah, hubungan sesama kita, di mana orang Islam harus baik di dalam berhubungan dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang kafir. Termasuk kepada hewan-hewan disuruh berbuat baik, kepada lingkungan juga disuruh berbuat baik. Orang-orang beriman. Ini yang membedakan. Ini hubungan baik harus bedakan dengan, bukan dipukul rata saja. Dalam hati, prinsip dalam hatinya nggak ada kecintaan, yang ada kebencian. Tapi di dalam hubungan bermuamalah kita tunjukkan kita orang berbuat baik. Orang Islam itu orang yang baik, ya, orang yang baik. Ketika membantu, ya prinsipnya bukan karena masalah akidah, tapi bantuan secara sosial. Bukan karena ini tuntutan akidah, tapi tuntutan sosial, kemanusiaan. Kemanusiaan. Ini namanya muamalah. Ya, ini namanya muamalah. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap kasih sayang ini wajib, ya. Sikap kasih sayang terhadap sesama muslim wajib. Terhadap orang kafir terlarang bersikap kasih sayang. Akan tetapi berbuat baik di dalam bermuamalah, maka ini diperintahkan, ya, diperintahkan. Karena sesungguhnya di dalam perbuatan baik kita kepada orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir misalnya, maka ini bisa melembutkan hati mereka. Selain menunjukkan gambaran bahwasanya Islam itu seperti ini loh perilakunya. Jadi kan orang kafir tidak tahu. Bahkan oleh musuh-musuh Islam, Islam itu di-framing sebagai orang yang jahat, tukang membunuh, tukang perang, tukang merampok, tukang mencuri. Coba perhatikan, yang paling banyak di penjara itu mesti KTP-nya Islam. Nah itu, sing nyolong pitik Islam, nyolong sapi Islam, katanya. Jadi di-framing seperti itu. Yang berikan bantuan, oh orang bukan orang Islam. Ya wajar wae itu Pak, di negara mayoritas seperti Indonesia ini yang jelas yang nyuri ya orang Islam.
Yaitu yang merampok, yang korupsi, ya wong Islam. Wong mayoritas di Indonesia ini. Nah, coba kalau di Amerika, yang merampok, yang mencuri, yang jadi preman siapa? Ya orang kafir. Atau nggak jauh-jauh di Filipina, yang mayoritas Nasrani gitu. Yang korupsi juga, ya orang kafir. Ya orang kafir. Tapi itulah, jadi di framing seperti itu. Ini adalah bagian dari perang pemikiran, perang apa? Ghazwul fikri. Ya perang pemikiran. Jadi selain perang itu ada perang fisik, ya. Ada juga perang pemikiran. Artinya bagaimana musuh, kalau itu musuhnya Islam, dikalahkan dengan cara banyaknya framing seperti itu. Media massa dikuasai, itu digambarkan sampai orang punya pemahaman bahwasanya Islam itu memang agama yang jelek. Orang-orangnya adalah orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat. Ini perang. Makanya ketika dalam peperangan seperti ini, selain juga dengan menunjukkan dengan penjelasan nasihat bahwasanya Islam itu tidak seperti itu, dengan pengajaran dan sebagainya, dengan dakwah, perilaku kita itu juga harus menunjukkan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh atau menjadi tuntutan dari agama Islam di dalam memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dalam bermuamalah. Ya, di dalam bermuamalah. Nah, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Mbak. Ya, jazakillah khair. Mewakili teman-teman. Jarang-jarang kita doakan, sekarang kita doakan. Jadi dengan sikap atau muamalah yang baik gitu, ini bisa menunjukkan, bagian dari dakwah kepada mereka, sehingga mereka yang mungkin dalam pikiran mereka sebelumnya itu, oh Islam itu begini-begini, oh ternyata enggak ya gitu. Saya bergaul langsung dengan orang Islam, bahkan saya jadi tawanannya, enggak seperti itu ternyata gitu. Dan sesungguhnya perilaku itu lebih mudah menyentuh daripada kata-kata. Lebih mudah orang tersentuh dengan perilaku daripada dengan kata-kata. Kadang-kadang orang itu nggak butuh perkataanmu. Orang yang membencimu tidak butuh penjelasanmu. Bahwasanya kamu itu orang yang baik, nggak butuh. Orang yang menyukaimu juga tidak butuh penjelasanmu kalau kamu orang yang baik. Oh, dia harus tahu kalau dia baik. Maka perilaku kita itulah yang akan mereka tangkap. Gitu. Kita bisa berbusa-busa mulut kita, menceritakan bahwasanya kita itu begini-begini, kita orang baik gini gitu. Orang akan mengatakan pret, nyatanya perilakumu gak gitu. Nyatanya gini, aku kok tipu, kok bujui gitu. Gitu. Si fulan gue cerita jare mari kok dupai. Opo gitu, kasih sayang opo gitu. Ya, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan benar. Ketika sikap para sahabat yang demikian sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, maka orang-orang musyrik ini kemudian betul-betul mengetahui dari perilaku orang Islam dan mengantarkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara mereka ada yang kemudian masuk Islam. Karena hati mereka telah terlembutkan dengan dakwah kepada Allah dari perilaku para sahabat ini. Dengan mereka melihat langsung kebaikan muamalah yang mereka terima dengan orang-orang Islam. Bahwasanya mereka menjaganya, ya, mereka menyayanginya gitu perasaan mereka, sehingga mereka tersentuh. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita sekalian agar dalam bermuamalah kita tunjukkan hal yang baik yang meliputi perilaku kita dan juga ucapan kita. Allah katakan misalnya wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang husna, yang baik. Perkataan yang jujur, perkataan yang teman gitu. Perkataan yang memuliakan, bukan perkataan yang menjatuhkan, perkataan yang menghina,
perkataan yang meremehkan, gitu. Perkataan yang menfitnah, yang mengadu domba, bukan perkataan seperti itu perkataan yang baik, tapi perkataan yang sebaliknya yang baik, yang memuliakan, ya, menghormati walaupun itu seorang tawanan, memuliakan dengan perkataan yang baik. Orang kok mentang-mentang ini tawanan kemudian main bentak-bentak saja, ya, main juding-juding saja, matamu gitu. Lo penciring-penciring, kita tawanan kok penciring-penciring tak dubak pisan gitu. Tidak seperti itu. Jadi tetap memuliakan manusia kan. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia itu dengan perkataan yang baik. Imam Tabrani rahimahullah taala mengatakan di dalam tafsirnya, ya, tafsir At-Tabari berkaitan dengan ayat ini, dia mencuplik perkataan Al Hasan, ya, layyinul qauli minal adabil husnil jamil. Jadi perkataan lembutnya ucapan itu termasuk dari adab yang baik, adab yang indah. Wal khuluqul karim, dan akhlak yang mulia. Wa huwa mimma tardahu Allahu wa uhibbuhu, dan dia termasuk hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan cintai, agar kita berakhlak yang mulia. Di antaranya adalah dengan ucapan-ucapan yang baik. Jadi seperti kita ini harus belajar gitu, harus berbeda. Yang sudah ngaji, ya kemarin-kemarin belum ngaji, sekarang sudah ngaji, ya harus berbeda tentunya. Masa sama gitu ya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah katakan dalam Al-Qur'an, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah nggak tahu gitu. Artinya ini kalau dalam bahasa Indonesia itu pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Istilahnya apa itu Pak Sultan itu? Kalimat tanya tapi menunjukkan larangan. Kalimat tanya bermakna larangan. Jadi pertanyaan tapi menunjukkan larangan agar kamu yang sudah tahu itu tidak berperilaku seperti orang yang tidak tahu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tidak butuh jawaban karena semua orang tahu, enggak sama. Orang yang tahu itu enggak sama dengan orang yang tidak tahu. Maka kamu jangan bersikap seperti orang tidak tahu. Gawe ilmu mendem. Ya, gaya ilmu mendem, gaya ilmu nih wong bodoh, padahal dia pinter, sudah tahu, ya korupsi itu termasuk bagian dari perbuatan yang tercelah, ya dilarang oleh agama dan negara. Tapi yang justru yang mencuri, yang korupsi orang-orang yang tahu, ya, orang-orang yang tahu, orang yang tahu undang-undang, tapi dia melanggar undang-undang. Nah ini kan tersindir dengan ayat tadi. Oh ya podo wong. Sing ngerti mesti gak podo wong bodoh yang ngerti niku gak podo. Tapi kenapa kowe sing pinter kok kelakuanmu koyo wong bodoh? Nah itu loh. Jadi semestinya kita yang ngaji itu bukan hanya sekedar sergap ngaji, tapi bagaimana merubah perilaku kita. Ya selain semakin baik hubungan kita kepada Allah, semakin instan di dalam mendekat kepada Allah, bertakarub kepada Allah dengan aktif sholat berjamaah, melakukan sholat sunnah, bahkan sholat witir, kan? Nah, kita juga harus semakin baik dengan sesama kita, walaupun itu orang-orang yang memusuhi kita, semakin baik. Ya, menunjukkan bahwasanya kita ini nggak sama dengan yang kemarin-kemarin yang kita belum ngaji, yang kita belum tahu. Ketika dimusuhi kita malah berusaha memusuhinya, kan gitu aja. Ya padha wae sampean beda iki padha wae berarti. Ya, padha. Dia memusuhi karena kita ngaji, dia memusuhi karena kita aktif, kita semakin dekat kepada. Nah, kalau kita memusuhi dia berarti kan padha wae. Ya, yang kita tahu ya mereka itu nggak ngerti makanya memusuhi. Ya, coba kalau pakai ilmunya Nabi kan juga begitu. Ketika Nabi SAW misalnya dilempari, dan itu sudah kita pelajari. Ketika Nabi SAW berdakwah di Taif,
mendapat penolakan yang cukup keras, gitu. Diteriaki oleh budak-budak dan orang-orang yang bodoh, ya. Dikata-katain, bahkan dilempar-lempari sampai kemudian kakinya Nabi terluka, gitu. Kepalanya Zaid bin Hartsah bocor. Ketika Nabi SAW beristirahat, datanglah malaikat Jibril dengan malaikat penjaga gunung. Dan malaikat penjaga gunung menawarkan, Muhammad, bagaimana kalau gunung ini tak berikan kepada mereka itu? Nah, apa kata Nabi? Ya jangan. Mereka itu memperlakukanku seperti ini itu karena mereka tidak tahu. Coba kalau seandainya mereka itu tahu kalau aku ini Nabi, aku ini Rasul, ya seperti sahabat-sahabat itu, ya mereka akan mencintaiku. Mereka tidak akan memperlakukanku, memusuhi seperti itu. Saya berharap di antara keturunan mereka akan menjadi orang-orang yang beriman. Nah itu Nabi. Nah itu bukan Nabi, masalahnya Nabi ini teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, contoh yang baik untukmu. Diutus oleh Nabi Sallallahu, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadi contoh kita. Jadi Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada pada diri Rasul itu tauladan, suri tauladan yang baik untukmu, contohan kan begitu. Itu orang kok alasan lah iku nabi. Nah awak dhewe dudu nabi kok. Gitu. Lah terus piye? Ya awak dhewe gak iso ngono gitu. Terus yo ngene ae. Gak gelem menjadi nabi gitu. Lah terus gunane apa awak dhewe mempelajari iki? Belajar ya sira nabi, dakwah nok taif diantemi ngene-ngene. Apa masa kok ben ngerti ngono tok ae gitu. Ya supaya kita lebih bisa meneladani nabi, lebih mengenal nabi, lebih bisa meneladani. Kalau kita nggak kenal nabi, bagaimana kita bisa meneladaninya? Kalau kita tidak tahu perkataan-perkataan nabi yang memerintahkan, bagaimana kita akan melaksanakan? Kalau nggak tahu itu perintah. Kalau kita tidak tahu ini larangan-larangan dari nabi, bagaimana kita akan meninggalkannya? Wong kita nggak ngerti kalau ini dilarang gitu. Bagaimana kita akan bisa bertakwa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita berusaha, ya panjenengan semua, ya juga saya dan saya ini telah mengatakan seperti ini, ya sungguh berat ini bagian berat ini. Seringkali saya kadang-kadang pengen mundur dari ngisi-ngisi koyo ngene iki, mbok wis akeh sing geleken aku ngisi tapi kelakuanku kok cek ngene wae. Kadang-kadang pengen mundur juga apa ini. Ya kadang-kadang muncul keweden muncul wae. Mungkin sampean gak ngrasakno, tapi aku dhewe ngrasakno tahu keweden ngono bae. Keweden awak dhewe iki wis nyampe no iki tapi kok cek ngene. Ya, keutamaan misalnya keutamaan salat witir, ya kok cek padha-padha wae gitu. Keutamaan salat duha ya kok cek padha-padha wae gitu. Apa gak awak dhewe iki besok mlebu neraka disian kira-kira ya. Kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun jarin Allah. Allah murka. Ya. Allah muring-muring, marah. Nanggone wong sing dheweke iso ngomong, iso ngongkon, iso ngandani, iso nuturi, tapi dhewe gak iso nglakoni. Lah terus akhirnya yo sepurane Pak Sultan dibersih. Akhirnya ya gelem gak gelem ngono. Kenapa Pak? Biasa wae rada legrek. Dal atine sing wedi. Ya gitu lah. Ya mula karena itulah ya sampean dongakno aku gitu loh. Cukup sampean ngrungokno tok aku kon ngomong, sampean iku dongakno aku cah. Ya dongakno aku. Kowe ben apa ya? Ya ben jadi wong sing kawitan iso nglakoni lho. Ya kawitan nuturi ya iso kawitan dadi wong sing nyuntuni sing apik gitu. Kira-kira ngono. Soale awak dhewe iki yo abot. Gitu. Mosok aku ndongakno sampean, Pak, aja ngono to. Wong awak iki yo gak ngerti. Aja sampean mlebu surga dhisik ya ora ro. Nek delok kahanane koyo ngene iki kira-kira yo iso-iso ae aku kari gitu. Maka harus mempertanggungjawabkan apa sing tak omongno gitu lho.
Jadi iki jaluk temenan iki ya. Jaluk tulung temenan dhewe ya. Dongakno. Ya Om Alek ya, tolong ya didongakno aku iki. Ojo kok nidilin ndok ae jam ya sebenarnya. Ya sampai setelah iki ya didongakno tan dhewe iki. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sekalian dalam bermuamalah ya, yang mengucapkan ucapan-ucapan yang baik kepada manusia. Selain kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak berzikir ya, menjadikan waktu-waktu kita dengan zikir kepada Allah. Barangkali ya, Allah Subhanahu wa taala mungkin hari-hari ini tidak menyibukkan kita di dalam pekerjaan kita. Ya, mungkin Allah menginginkan agar kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita sepi mendapatkan pekerjaan, Allah tidak memberikan rizki dari berupa harta, kekayaan, ikan yang banyak dan sebagainya. Tapi Allah menginginkan kepada kita mendapatkan rizki dari apa? Dari pahala, berupa pahala dari zikir-zikir yang kita baca dalam sela-sela waktu kita yang kosong ini. Di mana disebutkan zikir itu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, itu adalah kalimat yang ringan di lisan tapi berat dalam timbangan. Ya, berat dalam timbangan. Demikian pula akhlak yang baik. Rasulullah SAW menyebutkan ada orang-orang yang berakhlak mulia karena akhlaknya itu dia bisa mencapai derajat orang-orang yang ahli sholat malam dan ahli puasa. Coba betapa pentingnya akhlak yang mulia itu. Orang yang berakhlak mulia itu, dia, kata Nabi SAW, bisa mencapai derajatnya orang yang ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli puasa. Ya, puasa wajib kabeh nglakoni, ya puasa-puasa sunat. Karena akhlaknya yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu, para ulama sebagian menjelaskan akhlak yang mulia itu meliputi wajah yang selalu enak dipandang. Maksudnya bukan berarti kok kemudian ngetok-ngetok no ayune, ngetok-ngetok no ganteng itu ndak gitu. Terus berai muaca gitu. Terus lenggak-lenggok no ngene dunia nyata dan dunia maya gitu. Tidak seperti itu. Ya, maksudnya tidak seperti itu. Tapi ketika bertemu dengan orang itu, ya orang itu senang melihatnya karena dia selalu sumeh gitu. Ya, tersenyum ketika berbicara, ketika memberikan sambutan dan sebagainya. Ora kok aku nek ketemu wong iku koyo piye ngono. Delok raine kok. Ya kereng, raine kok medeni. Raine kok aku tuh napuk kaya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Jadi ketika bertemu wajah kita itu wajah yang tersenyum, yang enak gitu. Siapapun ketemu dengan siapapun. Jadi orang merasa dimuliakan, orang merasa dihormati gitu. Dan itu adalah sebuah nilai yang baik. Ya, sedekah. Kebaikan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah, kata Nabi. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Jadi dapat nilai dunia juga dapat nilai akhirat. Akhlak yang mulia itu meliputi wajah yang selalu tersenyum. Kemudian suka memberi. Ya, suka memberi. Selain senyuman gitu ya. Semberi opo seneng lah. Seneng kasih opo. Ya panen gedang yo. Digawa rene gitu. Kasih teman-temannya mangan gedang kabeh. Ya iso gawe rawon ya kekno rawon gitu. Suka memberilah intinya. Dan yang ketiga, tidak suka mengganggu orang lain. Akhlak yang mulia itu tidak suka mengganggu orang lain. Seorang muslim itu seorang yang muslim yang lainnya itu aman dari gangguan tangan dan lisannya. Al-muslimu, kata Nabi, man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim itu adalah orang yang orang-orang muslim yang lainnya itu aman dari gangguan lisan dan tangannya. Karena lisannya dia
Perkataan dia, perkataan yang lembut, perkataan yang memuliakan, perkataan yang menyenangkan. Dengan nasihat-nasihatnya orang jadi semangat, orang jadi teringat dengan akhirat, dengan Allah dan Rasulnya. Perkataan yang baik, bukan perkataan yang buruk, yang mengganggu. Waktu sa'i, mari awak sadurunge takbir, sa'i mari. Tidak mengganggu yang lainnya. Dong ini yo, kadang-kadang aku yo sikatan yo, kadang-kadang yo mau pengen pindho gitu. Mestine yo luwes saka iku gitu. Dan gak mampu. Tapi kadang-kadang baunya mulut itu kadang-kadang dari penyakit, dari lambung bisa jadi. Tapi ya kita harus ini perhatikan dalam masalah ini ya, perhatikan. Karena jangan sampai kemudian kita mengganggu. Dan itu bukan karakter seorang muslim. Rokok gitu, rokokan. Masih gak rokokan, ini bekasnya rokok ngomong itu masih mampu rokok. Dahulu Nabi SAW melarang orang-orang yang makan bawang itu agar tidak mendekat kepada Nabi. Mendekat kepada masjidnya Nabi. Tidak datang ke masjid karena itu mengganggu. Bawang loh. Lah apa maneh? Mampu rokok. Padahal bawang itu ya nek dhewe ya gak patek, ya mengganggu ya gak patek nemen nimbang mampune abab. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi akhlak yang baik itu tidak suka mengganggu orang lain, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Dan ketahuilah bahwasanya ada sebuah pertanyaan dari sahabat kepada Nabi SAW tentang seorang wanita. Wanita ini adalah orang yang ahli sholat, ahli puasa, ahli sodako. Ya, dia suka sodako, dia suka beribadah kepada Allah. Tapi selain itu, dia juga suka menyakiti orang lain dengan lisannya. Ditanyakan kepada Nabi SAW, orang yang model seperti ini, menurut jenengan gimana wahai Nabi? Artinya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala baik. Demikian pula di sisi yang lain juga baik dengan tetangganya, suka sodako. Bukannya sudah kesenyuman, saudara. Tapi selain itu, mulutnya ini pedes. Mulutnya ini ember. Kata Nabi SAW, hiya finnar. Itu model seperti itu tempatnya di neraka. Jadi sholatnya, puasanya, sodakonya tidak bisa menjadikan dia masuk surga. Karena apa? Karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Berarti apa? Sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti sholatnya kurang tepat. Ya, kira-kira itu seperti itu. Walaupun banyak dilakukan, kurang khusyuk, ataupun kurang tumaknina, atau kurang sesuai sunnah bisa jadi. Itulah kurang lebih para ulama menjelaskan tentang akhlak yang baik itu. Yang mana dikatakan oleh Hasan Al-Basri tadi, lembutnya suatu ucapan itu termasuk adab yang baik lagi cantik. Dan akhlak yang mulia itu adalah diantara perkara yang menjadikan Allah itu ridho dan suka. Oleh karena itulah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita sekalian ya untuk bisa berakhlak yang mulia ya, dan juga bisa membedakan di antara muamalah yang diperintahkan dengan cinta kasih yang dilarang terhadap orang-orang kafir. Jadi al-mawaddah mamnu'ah. Kasih sayang terhadap orang kafir dilarang. Dianjurkan, perintahkan. Ya, Allahu a'lam. Ini pelajaran pertama. Sampai jam 09.00. Apa leren di sini? Ya, silah. Ciono liyane. Ya, mudah-mudahan satu poin dari pelajaran dari Perang Badar ini bisa menambah ilmu bagi kita sekalian, bisa menggugah kesadaran kita dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadikan kita berhati-hati dan banyak mendoakan kepada sesama kita agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berakhlak yang mulia ya, bisa mengamalkan apa yang
telah kita sama-sama pelajari. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.